Halo, halo. Halo, selamat pagi. Good morning. How are you? Good morning. How are you, Stephen? Good. How is Sorry ya, saya set up dulu nih. Aduh, nih baru tiba di kantor. Oh, eh, eh, jadi saya langsung connect aja nih. oke lah, oke lah. Siap, siap. Gimana, Stephen? Di Baik, baik, sana Pak. Puji sehat? Tuhan, baik. Sehat, sehat. Hmm. Aman, aman. Posisi masih di Brisbane ya? Masih di Brisbane, ya. Di Masih tepat Brisbane. dulu. Oke, oke, oke. Hmm, Masih tepat dulu. Oke. ya. Abi gimana? eh Sehat? Abi, alhamdulillah sekarang sudah mulai ya apa tuh namanya bergerak terus. Oh, iyalah. Kegiatan di Abi sudah mulai apa namanya aktif dan pastinya di kegiatan selama COVID ini memberikan dampak yang luar biasa khususnya bidang pariwisata. Jadi Exactly. nanti kita akan sharing. Ini sebelum saya mulai izin direkam ya, Steven ya. Oke, 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 oke. Go ahead. Ya. Terus kemudian kalau boleh tahu kita punya waktu berapa menit nih, Steven? Sekitar 30 menit. 30 menit, oke oke. Soalnya nanti harus Luar biasa. harus harus siap-siap kerja. Oke, eh pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Steven, atas waktunya ya Ya, untuk bisa oh, bergabung di IG Live. Saya lihat ya. ini penonton udah mulai banyak karena hanya dengan cara inilah, karena kita nggak bisa ketemu banyak orang, dengan cara inilah yang mungkin lebih bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi dengan para alumni. Ini memang bukan pertama kali, nanti kami akan coba terus komunikasi dengan para alumni untuk menyampaikan kesan-kesannya belajar di ABI. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang masih ragu-ragu untuk bergabung di ABI Bangsa, mereka akan lebih firm, lebih yakin. Ya. Ya. Mungkin bisa ini mungkin teman-teman di sini yang gabung di IG sekarang live saya lihat ini lumayan banyak. Mungkin bisa dikenalkan dulu Stephen itu tahun berapa lulus di ADI, kemudian lulus SMA mana, magang di mana, mungkin ya sekitar Iya, oke, oke. 15-30 detik mungkin bisa diperkenalkan dulu biar teman-teman yang hadir hari ini tahu. Silakan, silakan. Oke. Hello guys. My name is Steven. So I'm graduate from Abi Bangsa. It's like 2015, I think. Yeah, 2015. And before that, before I'm graduate, I take my internship in Novotel, Thailand. Yeah, exactly in Phuket, like for 6 months. So I've been experienced in the hospitality industry in Phuket, Thailand, like for my internship for 6 months. And after I'm graduate, I try to looking for a job in like Jakarta because I'm living in Jakarta actually. So yeah, I'm working in like some like the Royal Kuningan Hotel in the Jakarta Center, Jakarta Selatan, and then I'm working right there like maybe just 1 year, and then I move on to Australia because I think Australia is a better place to like improve your skill and knowledge in hospitality industry. So right now I've been in Australia since like 2018, so it's already like 3 years living here. So I'm using like student visa. I'm here, so at the moment I'm studying cookery for like 2 years and a half in here, like cookery, like culinary course. And after that, I continue with the diploma hospitality management. So my course is Hmm. totally like 3 years and a half in here. So it's good, like it's good experience living here, and then also you can get money as well, like
like before as well, like before I taking the student visa, so I have like really good opportunity. Like before I came here, Abi Bangsa helped me out, like help me. Abi Bangsa like introduced me to like one of the agency internship in Australia in Brisbane. So before I using like internship visa to come here at the first time. Like I'm doing internship in Sofitel in food and beverage service like for 1 year. Yeah, So yeah, so because of because Mr. of IT, Mr. like IG, like he he introduced me introduced to me to Australian Australian agency, agency, so that's why I so can that's come why I here. can come here. And then I go back to Indonesia, and then I'm looking for a job, but there is none. Like it's so difficult to looking for a job at that moment, you know. And then I'm decided to go back to Indonesia and take my student visa. So I spend money a little bit for study, but I can earn more money that I was spent for study. So it's worth it, you know. Like, and Yeah, then now I've started my career in like cookery too. So yeah, it's good to living here, you know. Like you guys have to take like Australia internship. Like ask Mr. Aji, he can help you out for sure. yeah. Yeah. Terima kasih paparannya, Stephen. Very nice to have an explanation from you. Yeah. But might be, yeah, one of our participant today, Yeah. they cannot really understand Oh. about what we are talking about. Jadi Okay. boleh Okay. izin, boleh izin mungkin untuk kita apa review dengan menggunakan bahasa Okay. ya Okay. baby mix up, we can mix up. Intinya begini, jadi Steven itu lulus tahun 2014 ya dari Abdi Bangsa. 14 ya. 2014 kalau nggak Dari salah. Iya ya Pak. 2014. ya, 2014, kemudian Steven ini lulus SMA BPK Penabur ya. Oh iya iya iya. BPK Penabur SMA-nya Cianjur. BPK Penabur Cianjur. Kemudian beliau itu eh, masuk Abdi Bangsa, belajar 6 bulan, kemudian magang Iya. di Thailand di hotel, Iya, kemudian Novotel. beliau ikut program magang lagi ke Ke eh, Aussie, ke Brisbane. Aussie ya, Iya ke iya Brisbane. Jadi tepatnya iya. tempat magang setelah lulus dari ABI itu beliau kami bantu untuk ke Australia, ke Brisbane, di hotel Novotel ya selama 1 tahun ya. Bukan Novotel Pak, Sofitel, Sofitel. Sofitel, Sofitel betul, sorry Iya, Sofitel. Sofitel. Iya. Jadi beliau ini setelah dari ABI, kemudian magang di Thailand, kemudian ikut lagi program internship di Sofitel Brisbane, Australia selama 1 tahun. Ya, Iya. itu dia cukup luar biasa intinya apa yang sudah di apa namanya ditempuh oleh Stephen. Tidak terasa mungkin ya waktu terus berjalan. Tapi Iya. setelah beres dari Sofitel 1 tahun, Stephen sempat pulang dulu ke Indonesia ya. Iya, 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 Pak. Pulang dulu, mungkin di Indo sekitar 3 bulan lah. Like looking for a tiga job, bulan. like something like that, and then got nothing to do, so I need to go back to Japan. Iya. Soalnya mungkin apa tuh namanya kerja di eh, Indonesia mungkin tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Yeah, of Nah, course, jadi yeah. setelah 1 tahun di Sofitel, Stephen sempat cari-cari kerja, tapi mungkin tidak sesuai harapan. Akhirnya Stephen mengambil student visa ke Australia. Yeah, yeah. Untuk mengambil student visa mungkin jauh lebih mudah ya pada saat itu, karena ada pengalaman Uh, 1 tahun di Australia. iya, iya, Pak. Sudah bisa itu gampang, Pak. Jadi kalau kita apa tuh? Kalau kita penuhin persyaratannya itu gampang. Kan ada Ya, kayak harus ada tes IELTS gitu. Terus kalau kalau kita mau study misalnya, saya ambilkan cookery kan ya. Saya itu harus ada pengalaman minimal 6 bulan di bidang cookery di Indonesia. Jadi saya harus dapat sertifikat pengalaman kerja minimal 6 bulan. Baru bisa ambil hmm, course cookery di sini gitu. betul.
Ya. Iya. Jadi kalau untuk persyaratan saya kira tidak masalah ya karena Stephen Iya. sudah tempuh itu semua persyaratan dengan Iya. optimal gitu karena memang sudah pernah pengalaman sebelumnya di Iya. Iya, eh, betul. Australia. Nah, bagaimana sekarang dengan kondisi COVID di Brisbane? Apakah hotel terkena dampak? Apakah bagaimana? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Kalau di Brisbane sih Pak, sejauh ini sih udah aman ya, udah lumayan aman lah. Kalau hotel udah mulai upgrade, like udah mulai improve lagi Pak, udah mulai rame lagi, pengunjung udah rame lagi. Tapi Hmm. nggak balik total 100% ya, masih 70% lah, udah rame lagi Pak. Jadi di sini Ya, tuh di Brisbane tuh udah aman banget sih, ya, 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 udah nggak ada ya. kasus baru Jadi gitu. tidak ada baru ya. Teman mungkin border belum bisa dibuka ya saat ini ya. Border internasional, jadi orang internasional kayak warga negara asing yang mau ke Australia itu belum bisa, Pak. Tapi kalau domestik tuh udah bisa. Domestik tuh udah Hmm, open. Jadi orang yang dari bisa. Sydney ke Brisbane, dari Melbourne ke Brisbane, holiday itu udah bisa. Cuma yang dari luar Hmm, negeri aja belum bisa, Pak. ya dari luar negeri belum bisa. Termasuk Indonesia ya pada saat ini. Indonesia. Ya, menurut saya Oh, sekali ya. Dan maksudnya I think it's apa? getting worse now Indonesia. I don't know. Ya, korek, korek. Jadi angkanya terus rise up untuk saya lihat di berita ini memang angkanya terus naik. Tidak belum Iya. ada apa namanya solusi untuk sampai saat ini. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita sama-sama berdoa ya. Semua Iyalah. partisipan yang gabung pagi ini juga berdoa mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Ya, corona cepat hilang. Kita Iya. juga Amin amin. ingin kita bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan secara normal gitu. Iya betul. Nah, kemarin saya sempat komunikasi dengan pihak Australia bahwa sebenarnya mereka itu kesempatan sangat banyak. Cuman karena bordernya belum buka, apa tuh namanya kita belum bisa, mereka belum bisa lagi nerima dari luar. Iya Mungkin betul. apa tuh namanya mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki ya apa lebih baik itu maksudnya dan mudah-mudahan ke depannya eh, border udah bisa dibuka sehingga kita bisa kirim lagi siswa ke luar negeri gitu. Iyalah. Karena Amin. banyak sekali nih tipe teman-teman di Indonesia yang ingin mengikuti jejak seperti Stephen gitu, ke Australia bahkan kuliah gitu ya luar biasa. Kalau kayak Jadi magang ke waktu Thailand gimana Pak? Masih masih open apa Thailand? magang ke Thailand sementara belum karena memang magang di Thailand pun sekarang border belum buka. Oh, Jadi 2020 ini totally ya kita belum bisa kirim siswa baik ke oh, Malaysia maupun ke Thailand. Tapi mudah-mudahan sih in short while bisa bergerak lagi dan kita bisa mengirim lagi siswa karena demand-nya banyak ya sebenarnya di sana gitu. iya. Tapi mudah-mudahan katanya sih 2021 akan dibuka kembali. Nah, mungkin Iya. ini sedikit sharing saja buat teman-teman yang bergabung hari ini bagaimana apa yang Stephen rasakan manfaatnya ketika hasil belajar dari Abdi Bangsa sampai Stephen di titik ini kira-kira bagaimana tuh manfaatnya yang bisa Stephen rasakan. Wah, that's a lot. Wah, Manfaatnya sih ya, dulu kan saya kan juga pernah kuliah kan ya, kuliah kayak formal gitu, kayak di kampus di university kan di Jakarta. Saya ambil accounting kan. Before I take Abdi Bangsa Institute, saya kuliah di Jakarta kan ambil accounting. Tapi saya putus di tengah jalan Pak. Semester 5 tuh saya putus di tengah jalan tuh. Habis itu kan saya nganggur kan, saya nggak ngapa-ngapain kan. Nah, kan bapak saya kan di puncak ya kan, saya kan orang puncak kan. Saya balik ke puncak lah. Nah,
bokap saya itu kenalin saya ke Abi Bangsa. Jadi soalnya temennya anaknya bokap saya itu sekolah juga di Abi Bangsa ya kan. Nah katanya bagus tuh sekolah perhotelan yang baru buka, bagus bla bla bla. Habis itu lu bisa kerja, habis sekolah di situ lu bisa internship ke luar negeri, terus habis itu bisa kerja juga, lanjut kerja di luar negeri. Nah, berarti kan saya tertarik kan tuh ya. Saya emang senangnya kan kerja di public area gitu kayak hospitality gitu ya kan. Nah, jadi ya saya ambil lah Abdi Bangsa ya kan, saya sekolah di sana selama 6 bulan. Bagus sih Pak, jadi kayak banyak pengalaman gitu. Terus guru-gurunya juga ajarinya juga dari basic gitu, dari basic. Habis itu juga peluang kita buat kerja, terus dari titik internship itu gede banget Pak, soalnya kan jarang ada kampus yang punya kerjasama sama luar negeri itu bisa nyalurin anak studinya ke luar negeri itu kan jarang ya kan. Nah di Cianjur itu cuma Abi Bangsa yang bisa lakuin itu, jadi Abi Bangsa itu bagus banget sih, rekomen banget buat anak-anak Cianjur gitu yang mau kuliah perhotelan, bagus Ya, Pak. Nah saya sih terima ngerasanya kasih. waktu saya magang di Thailand itu Pak, jadi wah bener-bener kerja di perhotelan tuh kalau bisa dibilang sih keras ya, kayak harus disiplin. Kita tuh harus disiplin, nggak boleh lembek, nggak boleh. Soalnya kita kan jauh dari orang tua kan, tinggal di luar negeri. Habis itu kita harus jaga diri juga, harus disiplin. Terus saving budget. Ya pokoknya pengalaman banget sih Pak, waktu saya magang di Thailand. Terus Ya. saya kan awal-awal sebelum di Abi Bangsa kan saya nggak bisa bahasa Inggris ya kan, saya bahasa Inggrisnya nol banget. Nah, semenjak di Nah, Abi Bangsa itu saya belajar Inggris. Saya mulai-mulai demen Inggris. Soalnya kan, that is impossible that you study in hospitality but you don't know English. It's like ruins your future. You have to like learn English and as much as you can. Like keep it up with the English and then like improve the English. Very important. So yeah. So when I working in Thailand, so I can't speak Thai, so I need to learn English like day by day. Like I read the book, I read the dictionary, so I practice with the customer too. So there's a lot of experience. It's so amazing. luar biasa. Thank you Yeah, very much, Stephen. Pastinya apa yang Stephen dapatkan di Abdi Bangsa itu betul-betul terasa juga ketika Stephen ke Thailand, yeah, lah. ketika Stephen sekarang di Australia, itu Yeah. pastinya terasa manfaatnya. Jadi saat ini Stephen itu lagi melanjutkan belajar di sekolah apa namanya? Uh, QAT Pak, Queensland Academy Technology. Tapi dia ada course cookery juga, namanya QAT. Oh, Yeah. berapa lama program yang diambil ini? Saya kan ambil 2 course, cookery, sertifikat 4 sama diploma hospitality management itu sekitar 3 tahun lebih, Pak. Jadi total course itu 3 tahun lebih. Itu belajar sambil bekerja, apa bagaimana tuh caranya? Di sini tuh Pak, orang kuliah itu bisa sambil kerja, soalnya nggak kayak Singapura kan. Kalau Singapura kita kuliah di sana kita nggak bisa kerja ya kan. Soalnya orang di sini tuh dia terima student visa, malah mereka tuh kayak kayak restoran-restoran, kayak hotel-hotel tuh banyak nyari student visa dibanding citizen. Soalnya citizen itu di sini tuh bayarnya mahal ya kan. Habis itu ya orang sini kan kayak gimana gitu ya kan. Nah, dia lebih lebih senang cari-cari orang imigran gitu yang kayak international student. Jadi buat student visa ini gampang banget cari kerja, Pak. Banyak peluang. Oh, oke. Jadi kita ya bisa Jadi, sambil kuliah sambil kerja. sip. Jadi ini bayar kuliah sama duit sendiri. Sama duit sendiri lah, iyalah. Kalau nggak siapa Luar lagi yang biasa. bayarin. Sahabat. Jadi gini ya, waktu di lulus dari ABI, Stephen ini langsung ikut program intensif di Brisbane 1 tahun. Iya, Nah, kalau nggak salah waktu itu saya tahu persis tuh payroll-nya itu hampir 5.000 lebih lah per iya, bulan iya. waktu Iya, that's right. ekuivalen kalau kali sekarang Australia itu berapa? 11.000, 10.000 sekarang. Saat ini. Sekarang 11.000 Pak, udah mau 11.000, 10.800. Udah gede, lagi tinggi 10.000 Pak sekarang. kalau 10.000, kalau 5.000-an itu berarti 50 juta setahun waktu Stephen di mana di Australia di Brisbane. Kemudian 50.000 sekarang bisa bukan 50 juta dong. 50.000 tuh 50 500 juta Pak. 500 juta ya berarti ya. Luar biasa ya. Jadi 5.000 per bulan
ekuivalen dengan 10 Oh, 5.000 per eh, bulan ya, ya, ya. 5.000 itu per per bulan bulan. ya, berarti 50 juta per bulannya ya, exactly. Per bulan berarti 1 tahun ya hampir 500 jutaan lah mungkin bisa Iya. ngumpulin kan. Jadi setelah itu Stephen balik, sekarang kuliah di Australia dengan biaya sendiri luar biasa. Jadi Iya. pasti ini pencapaian yang luar biasa. Orang tua juga pasti bangga dengan kamu ya. Terus terang Abi Bangsa juga di sini bangga dengan kamu dengan apa yang sudah kamu dapat. Pastinya nanti ke depan kita akan terus berkomunikasi gitu. Mungkin teman-teman yang bergabung hari ini, jika memang ada yang ditanyakan, silakan nanti sambil nunggu waktu ada kira kurang lebih 10 menit lagi nih sama Steven. Jadi kalau di sana itu jam berapa ya? Jam Ya, beda cuma setengah 3 jam Pak. Sini setengah ya, setengah 11. setengah 11. Nah, nanti mau masuk kuliah lagi mana nanti jam berapa? Ah, nanti kerja Pak jam 1. Oh, kerja jam 1. Iya. Jadi kalau kuliahnya itu course-nya di sana itu seminggu berapa jam ya? Di sini Sistem course itu course-nya? Senin Selasa Pak, Senin Selasa. Kalau saya kebetulan dapat kelasnya cuma Senin Selasa. Jadi Senin Selasa tuh ya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nggak lama sih Pak. Jadi fleksibel. Jadi kita bisa hari-hari berikutnya bisa kerja gitu, bisa pakai kerja. Oh, jadi 1 minggu cuma Senin Selasa, berarti dari Rabu sampai Minggu bisa nyari part time ya, misalkan. Iya, Oh, exactly, iya betul betul. luar biasa. Jadi sangat optimal. Terus itu belajar di masa COVID ini tatap muka atau online? Oh, kalau kalau praktis waktu waktu yang lagi gawat-gawatnya corona itu sekolah kan tutup Pak. Jadi kita online. Tapi itu nggak lama, cuma 2 bulan lah kita online. Habis itu after that like start from like kalau nggak salah April lah ya, kayak Juni gitu kita udah balik lagi ke kampus Pak, udah praktis. Hmm. Iya, Oh, udah jangan lama Juni ini. praktis ya tatap muka ya. Iya bisa dari muka ya. Soalnya kan Berarti, kalau hmm, masak kan kalau praktis kan nggak bisa online kan, mau gimana coba? Lucu. ya, ya. Gimana kalau Brisbane tuh banyak orang Indonesia di sana? Di sini banyak Pak, ada lah Indonesia. Cuma ya Indonesia sini sih kurang banyak sih kalau bilang. Di yang orang Hmm. sini tuh orang Indonesia yang banyak tuh di Sydney Pak, di Sydney. Oh, di sini masih banyak ya. Di sini lebih Wah, banyak di sini ya. Kalau di lebih Brisbane banyak. ada sih. Itu di depan tempat tinggal ada ini, ada restoran Indonesia. Orang Oh, di Indonesia semua Indonesia. yang kerja. Iya. Oh, oke. Masakannya masakan apa tuh? Masakan Indonesia ya Masak kayak makan Indonesia aja, kayak rendang, kayak ayam, kayak ada gado-gado, bakmi, mie ayam, ada juga. luar biasa ya. Tapi ngomong sedikit sharing, biaya kuliah yang dibayarkan dengan apa yang harus Stephen cari gitu ya. Misalnya gini, kuliah kan Senin Selasa, kemudian sisanya Stephen gunakan untuk part time untuk bayarin kuliah gitu ya. Nah maksud saya ketutup tuh itu untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Ya kalau buat saya sih ketutup Pak, soalnya ya saya kerja kan lumayan banyak dapat shiftnya kan, sini kan hitungnya per jam ya kan. Nah, it depends, you have to like working hard, like even like you have to get like two kind of job, like job in working in the different place, like for pay your school, like if you feel you're not enough you have to get another job. Like di sini tuh nggak boleh malas-malasan Pak, kayak kayak no day off, like kerja 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 ngumpulin duit, kalau enggak ya nggak kebayar kan uang sekolah, apalagi uang Ya, living ya, cost-nya juga gede kan. Jadi itu kalau orang ya, mau ke ya. sini tuh ya harus kuat mental apa, harus like jangan males gitu. Kalau males itu susah sih. Soalnya kan di sini kan kalau di Kecuali sini kalau kan kalau orang kan di sini kecuali kan kalau bisa bayar bisa sendiri kerja ya. di, iya iya betul. Kalau di sini tuh orang Ya, bisa ya. bisa kerja 2 tempat 3 tempat gitu Pak, jadi kayak fleksibel gitu tergantung orangnya kuat nggak gitu kerjanya. Oh Cuma iya iya. ya, Selamat. Ya, iya. silakan aja ya. Iya, selama kuat ya silakan aja, nggak ada yang larang. Itu juga gampang nyari Hmm, kerja ya kan. Iya. hmm. Kalau kalau Ah, kalau buat saya sih ya lumayan lah, ketutup lah, ada lebihnya juga lah. lebihnya ya. Bisa bisa send home juga ya. Maksudnya Iya, lumayan lah. Dengan bisa kuliah di Australia secara mandiri itu pun udah jauh luar biasa. iya, Ketika iya, Stephen nanti kan dengan pengalaman yang seabrek gitu ya. Terus saya iya, pikir
akan sulit untuk Stefan Dan juga berkarir misalnya lagi. kalau kalau saya ini kan saya udah graduate nih, saya udah beres course ya kan. Nah, habis itu bisa saya apply graduate visa Pak. Jadi visa kelulusan. Nah, saya bisa stay di sini tuh free buat 2 tahun lagi. Jadi selama 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 kita dapat visa 2 tahun itu buat stay di sini, buat buat bisa buat pakai buat kerja, terus bisa buat balik modal, bisa ngumpulin modal itu lumayan banget sih. Hmm. Oke ya. Ya, Iya. worth it kalau begitu ya. Iya, jadi Sangat worth misalnya it. saya udah habis kuliah nih di sini nih. Nah, habis itu saya bisa apply kayak visa kelulusan gitu, graduation visa ya kan. Itu bisa stay di sini tuh buat 2 tahun lagi. Jadi selama 2 tahun ini kan kosong kan kita nggak bayar student, like nggak bayar sekolah, udah beres lah sekolah. Nah, cuma bisa buat nabung doang uangnya. Kita bekerja kerja kerja selama 2 tahun. Nah, lumayan sih. Oh, Iya. luar biasa ya. Jadi justru dengan langkah awal magang di Australia setelah lulus dari ABI, peluang ke depan malah banyak ya untuk Iya. apply visa ini, visa itu, bisa Iya. kuliah juga. Ini luar biasa. Ya, Jadi soalnya kalau 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 udah magang ke hmm, Australia pasti nggak pengen balik lah Pak. Udah di Jakarta kalau udah balik ke Indo tuh kayak gimana gitu ya kan? Kayak nggak worth it gitu gitu ya kan? Kayak ekspektasinya tuh ya pasti like ya tahu sendiri lah. ya ya pasti karena sudah bekerja di Australia dengan penghasilan luar biasa, balik ke Hmm, Indonesia dengan penghasilan ya mungkin tidak sesuai harapan pastinya iya. akan ini akan. Nah, kalau boleh bocoran sih sedikit lagi dengan kuliah sambil overtime atau sambil kerja itu bisa ngumpulin berapa di, Australian dollar tuh minimum gitu lah ya sambil kuliah Um, kayak kamu. oh misalnya kerja saya sekarang. Ya, maksudnya gini kan status kamu sekarang kuliah sambil kerja. Nah, Hmm. maksud saya kalau dengan kuliah sambil kerja itu sebulan bisa dapat berapa? Kalau dulu kan waktu magang jelas lah, saya tahu persis 5.200 Australian Ah, dollar setiap bulan. Tapi kalau yang sekarang ini sambil nyambil kuliah sambil kerja, nah sebulan bisa dapat berapa? kalau saya kan bayarnya per week kan Pak ya. Satu Ya. minggu itu saya bisa dapat lah sekitar 10 jutaan lah. 10 sampai Hmm, 12 juta. Tergantung misalnya kan ya 10 sampai 12 juta lah Pak, roughly. Sebulan roughly lah. satu minggu, satu minggu. Satu Iya. satu minggu 10 juta aja udah 40 juta ya. Iya, Untuk pin cost dan bayar kuliah di sana ya masih ada lebih banyak dong masih kalau lah, gitu masih ya. lah, masih lah. Iya, iya. Masih Emang banyak. kuliah di sana berapa sih? Itu contoh yang kamu bawa, yang kamu ambil itu berapa sih bayaran kuliahnya? Mungkin teman-teman mau tahu nih yang Eh, bergabung. total tuh saya habis 200 jutaan, Pak, 200 juta, 20.000 Hmm. dolar. Untuk Itu buat fee sekolahnya doang. fee sekolah, tapi bisa Cuma diangsur kan? bisa, ya bisa, kita bisa bayar nyicil. Kalau saya bayarnya per 3 bulan sekali kan. Per 3 bulan sekali Hmm. itu 2.300, jadi kayak 23 jutaan lah. 3 bulan. Oh iya, 3 bulan. dengan Ya, jadi ya, tiap 3 bulan bayar 23 juta. ya. Jadi kalau misalnya sebulannya dapat 40 juta ya Oh worth iya, it lah. Bisa worth it udah lah. kebayar dengan waktu 2 minggu juga gitu ya. Iya, 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 masih ada sisa 2 bulan setengah untuk ngumpulin dana untuk living iya. cost luar biasa. Jadi memang ini sangat-sangat luar biasa. Kemarin juga saya sempat email-emailan terus sama sekarang bukan Dayana, sekarang tuh siapa ya PIC-nya untuk magang. Kemarin sih terakhir kita ketemu kan sama si Diana tuh waktu ke Cianjur. Iya, Diana, Diana, Eh, Diana itu kan dia itunya, si CEO-nya, ownernya. Iya, ya ownernya, tapi yang sering kontak tuh ke saya sekarang ganti. Kalau dulu siapa ya namanya itu dia sering kontak sama saya, dia bilang tolong keep in touch karena once bordernya dibuka kami pasti minta banyak untuk student intensif katanya gitu. Nah ini pun peluang yang cukup bagus buat teman-teman yang ada di Abdi Bangsa, alumni atau yang mau belajar, Iya, kesempatan di Australia ada, ya pastinya tahun depan itu sangat terbuka. Ini bukti dari apa yang sudah kita sampaikan. Stephen ini salah satu sampel yang sudah kita kirim ke
Thailand magang, kemudian ikut intensif ke Australia. Sekarang kuliah D3 Diploma Hospitality Management di Australia, dan mudah-mudahan ketika pulang menjadi apa lebih valuable ya, punya nilai jual lebih gitu kan. Ibaratnya Ya, orang mau apa tuh namanya nyari kerja, saya pikir udah nggak ini lagi, nggak susah gitu, apa ya pasti dari lah. wirausaha sekali. Nah, Apalagi sekarang kerja mungkin kerja saya kan di ini hmm? Pak, di Pullman. Oh di Pullman, oh Ya, luar biasa ya. Jadi masih satu grup sama Akor ya. masih. Kemarin kan di Sofitel, sekarang di Pullman, luar Ya, biasa. akor terus Pak. Jadi lanjut akor terus. Terus, nah, Stephen, mungkin sebelum di close bisa memberikan motivasi atau saran kepada teman-teman yang masih ragu untuk belajar di ABI, kepada teman-teman yang masih bimbang untuk belajar di ABI Bangsa, eh, teman-teman yang lulus SMA ini eh, bisa meyakinkan mereka, memberikan pesan-pesan bagaimana kira-kira eh, keputusan yang harus mereka ambil di saat-saat seperti ini. Silakan, Susan. Ya pokoknya buat teman-teman nih misalnya abis SMA yang nggak tahu mau kemana ya kan, udah mending sekolah perhotelan aja, like take AB Bangsa. AB Bangsa itu bagus banget, like first step for your future lah, like iya. Jadi ya buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, apalagi teman-teman yang lagi nunggu buat waktunya magang, ya sabar-sabar aja. Terus sekarang lagi ada waktu senggang ya, improve Inggrisnya, terus latih Inggrisnya terus, latih skillnya, nanti biar pas magang tuh kita penuh dengan knowledge, penuh dengan skill. Jadi kita nggak takut lagi sama orang, misalnya kita nggak minder lagi kalau kita ada skill sama knowledge tuh. Pokoknya sehat terus buat teman-teman. Terus ya Abi Bangsa is the best choice lah in Cianjur. Nggak ada lagi yang kayak kampus kayak Abi Bangsa itu. Apalagi Pak Haji, Ya, kayak Mr. Haji tuh banyak kenalan sama orang internasional kayak Thailand, Malaysia. Tuh he can help you out, like pokoknya dia bisa nyalurin, Abi Bangsa itu bisa nyalurin kamu kerja kemanapun, mau ke kapal pesiar, mau ke land, like di hotel darat, mau ke Thailand, Malaysia gitu. Abi Bangsa tuh punya banyak channel, jadi ya jangan ragu buat ambil Abi Bangsa, itu bagus banget. ya. Rekomen banget buat Thank you very much. kalian semua. Ya, thank you very much atas message yang diberikan, Stephen. Ya, Mohon izin IG live ini saya record, kemudian saya publish supaya nanti teman-teman yang tidak bisa bergabung hari ini, pagi ini, ya. bisa menonton nanti di lain waktu. Masih pada Intinya tidur kali Pak, kita masih pagi banget. jadi ini mungkin intinya dalam kegiatan apa di selama COVID ini mereka cenderung apa tuh namanya bangun siang, Oh iya pasti bangun lah. siang. Pada jadi kebo semua. Ini jadi malas-malasan. Ini sekolah hampir 1 tahun close. Oh ya? Really? 1 tahun. Exactly bulan depan itu 1 tahun. Kita close untuk pembelajaran, untuk formal ya. Tapi kalau abdi bangsa kita nggak bisa daring, jadi mereka praktek gantian. Tapi untuk Oh. teori kita online. Tapi Oh. untuk formal SD, SMP, SMA itu totally close. Ini bulan depan menginjak pas 1 tahun mereka diem di rumah. Luar biasa. Ini dampaknya memang kurang bagus, tapi teman-teman yang bisa pintar menyiasati waktu yang lenggang ini harusnya digunakan untuk belajar meningkatkan kompetensi. Ini Iya, bukti bahwa Stephen juga setelah beliau tuh udah kuliah di universitas, bahkan beliau tidak mendapatkan sesuatu ketika belajar di universitas. Beliau bergabung di ABI Bangsa, justru di ABI Bangsa beliau mendapatkan semuanya. Jadi intinya kuliah di perguruan tinggi di universitas pun tidak menjamin Anda untuk bisa mendapatkan peluang kerja, kesempatan yang luar biasa seperti ini. Justru ABI Bangsa bisa memberikan jalan, jembatan untuk mendapatkan itu semua. exactly. Terima kasih atas waktunya, Stephen. Oke. Salam ke teman-teman. Kalau misalnya Stephen sering mampir ke kantor di Brisbane,
di Australia ke Udah sana? jarang sih Pak. Kemarin cuma ngetes Merry Christmas doang sama si Diana di email. Oke, Iya. oke. Jadi kalau ketemu sama teman-teman di office di Brisbane, nanti Iya. salam saja. Mereka Oke. juga, saya juga sering chat di IG, kemudian di email. Mereka mengharapkan saya untuk datang kembali ke sana untuk bergabung, untuk ya, cuman kan bordernya juga belum buka, saya jadi belum bisa bepergian. Jadi 1 tahun penuh ini 2020 saya nggak kemana-mana, nggak keluar negeri ini. Jadi kegiatan saya hanya domestik gitu, kebetulan hanya Domestik ya. domestik. Stuck in Domestik. Indo. Jadi ya, jadi saya 1 tahun ini nggak keluar negeri itu, paspor saya kosong 1 minggu ini. Satu tahun saya 1 tahun ini benar-benar tidak kemana-mana, karena memang Ya. border udah nggak bisa dibuka. Hopefully lah, like Eh, 2021, everything is getting better. yes, Hopefully. yes, I hope so ya. Yeah. 2021 it will be better. Yeah. 2021 will be ya Will be di our tahun like our di past. akhir ya di hari eh, apa di akhir tahun ini persis ini 31 Desember ya, hari Iya. terakhir di tahun 2020. Kita Iya. berdoa mudah-mudahan kita mengharap bisa mendapatkan apa tuh namanya, bisa 2020 bisa jauh lebih baik. Itu aja mungkin harapan Amin. semua orang dunia saya pikir gitu. Stephen, Happy New Year for you. Thank you, Pak. And then For you too. wish you all the best for you and family. Best Thank you. regard to all the friends, all Indonesian people in Brisbane, Australia. Thank you. Selamat bergabung, selamat berhari tahun baru. Mudah-mudahan doa terbaik untuk kita semua. Tahun baru mau kemana nih ngomong-ngomong malam ini? Working. Ya. Tapi ada Still perayaan working. khusus di Brisbane, ada perayaan khusus. Oh, di Brisbane tahun baru ini nggak ada Pak. Jadi kembang api tuh totally nggak ada. Jadi orang tuh nggak bisa ngumpul-ngumpul. Malah sekarang pas malam tahun baru ini diperketat. Jadi ya kan masih takut kan orang kan. Jadi masih kembang api itu pokoknya nggak boleh. Paling orang makan dinner di restoran aja gitu-gitu. Oke. Pokoknya pesta-pesta kayak kembang api gitu nggak ada Pak. Jadi ya sunyi lah pasti. Oke. Thank you, Stephen. Good luck Oke for lah all Pak. of you. All good. All the best. Sukses terus buat kamu, Thanks. masa depan kamu. Once you back to Cianjur, please feel free to come to our college ya. Thanks for sure. I will. Thank you ya. Thank Bye. you Pak. Bye Pak. Happy New Year. Happy New Year.